Halo Anda semua, jumpa lagi bersama saya, Coach Hendra Hilman. Di video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai bagaimana Anda tadi mengetahui emotional benefit-nya dan Anda juga punya faktor pembeda supaya brand Anda lebih outstanding lagi, ya, berbeda dan punya emotional benefit. Itu pastinya customer akan lebih cari. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana kita menganalisa kompetitor dan apa saja yang harus kita analisa supaya Anda punya produk, Anda punya bisnis lebih unggul dari mereka, ya. Jadi saran saya kalau Anda punya produk, ya, jangan cepet-cepet langsung dikeluarkan ke pasar sebelum Anda mengenali kompetitornya. Saya sangat yakin banget, pastinya Anda sudah pengen banget cepet-cepet dikeluarkan ke publik, ya. Pengen cepet-cepet di launch begitu kan, supaya semua orang tahu. Tapi hati-hati. Kalau Anda tidak mengenali target market, Anda juga kurang mengerti mereka, ya kan, terlalu umum, ya. Anda tidak mempelajari kompetitor, Anda tidak punya faktor pembeda, cuma ikut-ikutan, saya jamin tidak akan berlangsung lama, ya. Jadi kalau Anda pengen punya produk yang lebih long term, lebih sustain, Anda harus perhatikan ini, ya. Ini namanya competitor analysis. Competitor analysis. Saya punya pengalaman, ya, sangat-sangat nyata banget pengalaman ini, dan saya lihat banget bagaimana sebuah bisnis ini bisa akhirnya mengalahkan telak banget, ya, bener-bener telak banget gitu. Yang tadinya dia cuma sekedar bisnis kecil, ya, sangat kecil sekali, cuma punya warung kecil, ya, warung Indomie lah, boleh dibilang begitu, warung Indomie kecil di sekitar kampus. Tetapi karena dia menganalisa kompetitor dengan demikian detail, dia menganalisa setiap prosesnya, menunya, orang-orang yang datang, dan sebagainya, ya, akhirnya warung Indomie ini menjadi warung Indomie yang nasional, viral di zaman itu, ya, sudah beberapa tahun sangat viral, dan sampai saat ini terus berkembang. Gara-gara dia menganalisa kompetitor, ya. Jadi jangan anggap remeh menganalisa kompetitor, sangat-sangat penting sekali, ya. Jadi Anda harus tahu. Pertanyaan, Coach, gimana caranya menganalisa kompetitor? Dan kompetitor yang seperti apa yang harus saya analisa? Dan apa saja yang ingredient ataupun topik-topiknya ataupun poin-poin apa saja yang harus saya ketahui supaya saya bisa lebih menganalisa dengan lebih baik? Ya, memang itu adalah hal-hal yang sangat-sangat basic, logic thinking aja, ya, common sense aja, supaya Anda benar-benar bisa mengerti apa sih yang dilakukan kompetitor, kenapa mereka melakukan itu, strateginya gimana, strategi marketing gimana, sistem operation gimana. Jadi hal-hal yang sangat-sangat logik. Jadi kalau Anda tadi, contoh nyata saya, si warung Indomie tadi, dia datang ke kompetitor, ya, lalu dia liatin apa yang terjadi, berapa banyak yang datang, ya, terus di menunya dia lihat semua, terus makanannya dia pesan, jadi dia liatin. Dia research, dia menganalisa, dia observe apa yang terjadi. Lihat jam bukanya, gitu kan. Jam berapa rame, jam berapa sepi, hari apa rame, hari apa sepi. Itu semua dianalisa, dicek, ya, direview bahkan. Lalu dibuatlah sebuah analisa. Oh, ternyata kompetitor A begini, kompetitor B begini, kompetitor C begini, ya. Jadi Anda juga harus seperti itu. Nah, ada 3 kompetitor yang Anda harus perhatikan dan harus analisa. Kompetitor pertama adalah kompetitor primary. Nah, kompetitor primary adalah kompetitor yang betul-betul head to head dengan Anda, ya, 1 lawan 1. Ataupun kalau misalnya Anda belum launch produknya, belum di publish gitu, ya, belum dikeluarkan, ya, mungkin ini adalah kompetitor yang nantinya bakal jadi head to head dengan Anda. Akan jadi langsung one on one dengan Anda, ya. Seperti saya pernah punya pengalaman Cadbury dengan Delphi. Itu head to head banget. 1 ungu, 1 merah. Setiap kali ada ungu, pasti ada merahnya. Setiap kali display ungu ada 4 tier, kita pun juga 4 tier. Jadi betul-betul head to head. Jadi tujuannya supaya betul-betul kita bisa fight, ya. Tapi tentunya kita juga menggali secara emosional, secara ada tadi faktor pembeda, sama. Nah, jadi poinnya sama. Walaupun kita head to head, tapi tetap kita ada 1 keunggulan, ya. Jadi kompetitor yang pertama adalah kompetitor head to head, ya. Jadi betul-betul Anda harus perhatikan. Kalau bisa minimal 3, ya, minimal 3. Kalau mau lebih boleh. 3 kompetitor yang head to head apa? Misalnya Anda tadi keluarin sambal. Nah, apa 3 kompetitor yang terbesar yang Anda lihat dan bagaimana perkembangan mereka? Apa yang mereka lakukan?
postingan di Instagram seperti apa, cara mereka bikin strategi gimana, dan sebagainya. Coba Anda perhatikan sangat-sangat detail. Kata-kata seperti apa, copywritingnya gimana, hashtagnya apa, everything. Ya, Anda harus betul-betul lihat. Ya, mungkin mereka punya satu icon atau punya satu maskot begitu ya, yang dimana kalau pada saat mereka tampilkan produknya ada maskot tersebut, ada satu karakter itu. Nah, itu juga Anda perhatikan. Ya, karena jangan anggap remeh sebuah maskot ataupun icon. Itu bisa jadi adalah nilai faktor pembeda dari produk tersebut. Ya, jadi itu sangat-sangat penting. Jadi misalnya kalau kita lihat Wendy's ya, Wendy's burger Wendy's itu kan ya semua orang jualnya burger gitu, gambar burger yang gede. Tapi dia punya satu faktor pembeda, yaitu gambar anak kecil ya, anak wanita kecil ya, rambutnya di kepang dua gitu kan ya. Nah, itu menjadi satu ikonik bahwa itulah Wendy's ya, seperti nama seorang anak kecil ya, Wendy's gitu, yang rambutnya dikasih bukan ponytail tapi ada dikepang dua gitu kan. Itu sangat lucu sekali. Nah, itu menjadi satu ikonik dari burger tersebut ya. Nah, jadi perhatikan sampai ke situ. Jadi yang pertama adalah primary competitor, yang kedua adalah secondary competitor. Maksudnya apa? Jadi secondary competitor sama dengan primary competitor, hanya harganya mungkin lebih atau pricingnya di bawah Anda. Misalnya, kalau waktu saya pernah di coklat ya, saya dulu kan distributor coklat. Jadi saya tahu banget ya, di segmen dan industri coklat saya sangat tahu banget. Jadi ada coklat yang ada kacang medenya banyak, Silver Queen ya, dan ada juga kompetitor yang di bawah Silver Queen. Harganya sama, harganya di bawah sedikit ya, warnanya maksudnya sama, packagingnya mirip ya, juga banyak kacang mede dan sebagainya, tapi pricingnya di bawah. Nah, kita juga lihat, oh apa yang dilakukan, bagaimana strateginya, positioningnya di mana, dan semuanya. Jadi kita perhatikan kompetitor yang lower budget, lower pricing di bawah harga Anda. Anda juga lihat di sana ya. Jadi apapun produk Anda punya bimbel bahasa Inggris, coba lihat kompetitor head to head-nya siapa, yang di atas Anda siapa, yang di bawah Anda yang sama-sama bermain di bimbel, Anda juga lihat. Ya, salah satu deterjen juga pernah ada Rinso, yang di atasnya ada Attack, di bawahnya ada Daiya. Tapi sebagai misalnya kalau dia deterjen, misalnya Anda mau head to head-nya dengan siapa? Apakah dengan Rinso? Apakah dengan Daiya? Apakah dengan Attack? Ya, Anda harus sangat spesifik ya. Siapa targetnya, kompetitor yang mana? Di atas apa yang di bawah? Nah, tapi Anda harus perhatikan secondary kompetitornya itu siapa. Oke? Nah, yang ketiga adalah tertiary competitor. Tertiary competitor adalah yang tidak berlangsung, jadi tidak direct langsung, tapi indirect. Jadi misalnya kalau Anda jual sambal, bisa jadi yang directnya adalah sama-sama sesambal ya, tapi indirectnya bisa jadi saus atau mungkin kecap manis. Kok begitu ya? Nggak berhubungan. Iya, tapi bisa jadi sama-sama ya tadi untuk melengkapi makanan kan, atau bumbu dan sebagainya ya. Itu mungkin indirectnya. Juga Anda harus perhatikan. Jadi jangan hanya perhatikan ke kompetitor yang direct, tadi primary dan secondary, tapi juga indirect ya. Contoh lagi, pada saat saya distributor coklat ya, waktu saya menjalankan distributor coklat, maksudnya direct kompetitornya ada. Kalau kita lihat rak coklat tuh ya, shelf di supermarket, wah itu semua banyak coklat-coklat semuanya yang sama-sama head to head. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi kalau kita lihat indirectnya, banyak juga. Ada biskuit, ada snack ya, ada apalagi cemilan-cemilan lain mungkin yang ibaratnya kalau misalnya kita ke supermarket ya, ibu rumah tangga, udah deh nggak usah beli coklat misalnya, harganya segitu, mendingan kita beli yang lain. Nah, yang lain itu adalah indirect competitor ya. Apakah nanti bisa jadi snack atau crackers atau misalnya yang lain-lain lah ya. Nah, misalnya juga sosis gitu, sosis yang di frozen gitu kan, loh sosis kan nggak ada hubungannya langsung dengan coklat. Iya, tapi mungkin orang tua berpikirnya gini deh, daripada beli coklat 3 batang harganya ternyata sama dengan sosis yang bisa isi 12, lebih baik beli sosis aja. Bisa jadi sosis itu adalah indirect competitor. Juga Anda harus pelajari apa yang mereka lakukan. Sosis ya, oh sama sosis nih, walaupun tidak langsung, tapi Anda perhatikan apa yang mereka lakukan ya, terus strategi komunikasinya gimana. Jadi walaupun tidak direct, Anda perhatikan dan analisa apa yang mereka lakukan
bagaimana communication-nya, mereka posting di Instagram seperti apa, posting di TikTok mungkin seperti apa, sehingga Anda kaya akan analisa-analisa dan juga poin-poin mengenai apa yang sudah dilakukan komputer, baik yang direct dan indirect. Nah, jadi kesimpulan buat Anda adalah, kalau Anda punya produk, ya, Anda harus selalu memperhatikan dan menganalisa kompetitor. Ada 3. 1, primary competitor atau yang direct langsung, head to head. 2 adalah secondary competitor, direct tapi harganya lebih rendah. Yang ketiga adalah tertiary, yaitu yang indirect competitor. Bagaimana kita melakukan analisanya? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah Anda bisa jadi mystery shopper atau mystery customer. Jadi gampangnya Anda datang ke kompetitor sebagai customer. Anda rasakan cara pelayanan dari kompetitor seperti apa, Anda lihat menunya gimana, Anda pelajari setiap customer-customer yang datang ke kompetitor bagaimana. Jadi Anda betul-betul jadi customer, ya, dan Anda betul-betul beli produk kompetitor untuk mengetahui bagaimana cara mereka memberikan servis kepada Anda, bagaimana cara Anda memberikan produknya, dan bagaimana penjelasannya tim salesnya mereka pada saat misalnya Anda ingin memberi sesuatu. Misalnya Anda di bidang jasa untuk misalnya apa tadi ya, bimbel misalnya begitu kan. Ya udah, Anda jadi customer, ya, datang ke bimbel kompetitor, pura-puranya Anda betul-betul mau nanya, ini kalau saya mau meleskan anak saya di sini gimana, ada programnya apa aja, tolong dijelaskan. Nah, di situ Anda betul-betul menyimak, mendengarkan apa yang mereka lakukan. Anda juga perhatikan, misalnya kalau Anda harus ketemu ya, dan ketemu dengan frontlinernya dan sebagainya, Anda perhatikan kata-katanya bagaimana, servisnya seperti apa, penjelasannya gimana, semuanya Anda perhatikan. Semua Anda lihat di ruangannya ataupun di bisnisnya dan sebagainya, Anda lihat semuanya. Apakah itu bagus, mana yang bagus Anda catat ya, kalau perlu Anda bisa foto ya foto ya. Jadi Anda betul-betul jadi customer dan Anda rasakan bagaimana kalau saya sebagai customer di kompetitor itu apakah betul yang mereka angkat di marketing, apakah sesuai yang Anda dapatkan. Nah, Anda catat mana yang bagus, mana yang harus diimprove ya, mana yang bisa Anda terapkan di bisnis Anda dan sebagainya. Jadi Anda jadi mystery customer atau mystery shopper. Ya, bisa seperti itu. Jadi itu simpelnya begitu. Nah, cara berikutnya adalah juga Anda bisa lihat di sosial media. Anda coba kepoin dalam tanda kutip di Instagramnya, Anda kepoin di Facebooknya, websitenya dan sebagainya. Anda lihatin semuanya. Ya, foto-foto yang diposting, ya semuanya Anda lihatlah. Komen-komen yang mereka dapat. Misalnya kalau Anda lihat kompetitor Anda ngeposting di satu Instagram account begitu ya, terus mereka ngeposting satu video atau foto, lihat komennya, bacain kalau perlu komen-komennya dan bagaimana cara mereka menanggapinya. Atau Anda pun coba jadi mystery customer, Anda coba komen, lalu bagaimana tanggapan mereka. Jadi kita perhatikan itu semua ya. Jadi selain jadi customer mystery shopper ya atau mystery customer, Anda juga bisa kepoin ya atau analisa secara detail ya di dalam sosial media dan sebagainya atau bisnis-bisnis mereka. Anda juga bisa cari dari itu yang kedua tadi ya. Jadi kepoin atau juga Anda bisa search ya pakai keyword ya. Keyword misalnya apa? Anda melihat kompetitor Anda jualan martabak. Coba Anda ketik keywordnya martabak gitu ataupun jajanan malam. Muncul nggak kompetitor? Kalau muncul, Anda perhatikan kenapa mereka bisa muncul. Apakah mereka pakai iklan atau mereka organik? Coba Anda lihat artikel-artikel yang mereka buat. Apakah mereka punya artikel-artikel atau kerjasama-kerjasama dengan yang media-media artikel dan sebagainya. Coba Anda perhatikan. Jadi Anda bisa research. Satu, dari sebagai customer atau mystery shopper. Kedua, Anda bisa kepoin mereka di sosial media. Ketiga, Anda bisa ketik dari kata kuncinya atau keywordnya. Ya, nah semoga bisa membantu Anda ya menganalisa kompetitor dengan lebih detail. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai bagaimana Anda juga harus mempelajari SWOT. Jadi singkatannya adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Bagaimana Anda juga mempelajari SWOT ini dan digabungkan dengan analisa kompetitor, akhirnya Anda punya satu kekuatan analisa dengan lebih detail lagi dan nantinya Anda bisa punya produk yang lebih keren lagi.